sekarang ke Ustaz Deden dulu deh. Kenapa nih Muhsinin tuh kok busyra gitu? Silakan. Iya. Busyra itu menunjukkan kabar gembira yang sempurna. Bahkan wazan fu'la ini ada yang menunjuk sebagai mu'annas dari ismut tafdil, af'al tafdil. Ada superlatif di situ. Misalkan al-husna itu kan mu'annas dari al-ahsan, yang terindah. Mu'annasnya adalah al-husna. Nah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala itu ada yang disebut al-busyra. Yang diantara makna al-busyra ini sama dengan kesempurnaan kabar gembira yang paling sempurna, tersempurna. Dan ternyata kabar gembira yang al-busyra itu, yang paling sempurna itu, diberikan kepada orang yang level ibadahnya itu sudah level ihsan. Tidak hanya level Islam, tidak hanya level iman, tetapi sudah melampaui itu. Melampaui level iman, melampaui level Islam, kemudian sampai kepada ihsan, di mana ibadah itu nikmat banget. Jadi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu menenteramkan batinnya, begitu membahagiakan. Begini saja yang disebut dalam surah An-Nazi'at itu ada wan nasyitati nashqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin dengan lembut. Bagaimana bisa sakaratul maut yang begitu menyakitkan itu bisa tidak terasa apa-apa? Bagaimana ditusuk oleh 1000 pedang itu tak terasa? Karena ketika sakaratul maut itu terjadi, yang ada di hatinya, yang ada di matanya itu adalah busyra dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang mati syahid itu jangan dikira sakit katanya Ustaz. Kalau dalam beberapa tafsir justru mereka itu semakin banyak lukanya, semakin bahagia. Ini gimana gitu ya logikanya? Semakin banyak luka, semakin bahagia. Ini level busyra yang luar biasa. Bahkan pernah ditanya di akhirat kan, orang yang mati syahid itu ditanya, kalau kamu nih diberi kesempatan lagi di dunia mau ngapain? Mati syahid lagi. Artinya kalau 1000 kali disuruh balik pun minta mati syahid lagi itu orang-orang yang sudah mendapatkan kegembiraan dari Al-Quran itu. Nah, memang itulah berita gembira Al-Quran itu unik. Nggak bisa dijangkau hanya semata-mata dengan indera manusia. Nah, beginilah sahabat misalnya. Kalau kita bicara tadi misalnya wazan fu'la, ya superlatif, mubalaghah, berarti kan derajat muslim ini tinggi sekali, ya. Oke lah bahasanya kita mulai dari yang tinggi Ustaz Denen, walaupun nanti di surat An-Naml ya ada huda wa busyra lil mu'minin kan, baru dijelaskan mukminin yang seperti apa. Nanti habis ini Ustaz Deden jelasin itu ya, surat An-Naml ayat 1-nya ya. Nah sekarang saya ingin bicara yang tingginya dulu, tetapi dengan bahasa yang sederhana nih sahabat. Saya berusaha untuk mengimbangi dulu nih pikirannya supaya nggak terlalu mengawang.
Kalau kebahagiaan kita yang kita maksud berita gembira ini hanya yang didengar di telinga, dilihat oleh mata, sampai kapanpun nggak mungkin kita mendapatkan yang namanya busyra, nggak akan. Karena busyra itu apalah ya, kalau digambarkan busyra itu adalah kebahagiaan yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar fi qalbil bashar. Tingkatan gembiranya yang dimiliki atau didapatkan oleh al-muhsin itu nggak bisa dijangkau oleh 3 indera ini. Karena tidak pernah didengar permisalannya, tidak pernah dilihat contohnya, bahkan ketika diangan-angankan pun tidak akan pernah sampai. Andai ini saya menggambarkan surga pun, dengan gambaran saya nggak akan bisa sampai. Kecuali saya menggambarkan surga dengan narasi Quran. Nah itu baru tuh sampai itu tahapannya. Akan sampai tahapan tentang surga itu. Nah kalau kita bicara busyra dan muhsin, memang sangat erat kaitannya dengan anta'budallah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah sampai tingkatan seakan-akan kamu melihatnya. Melihatnya di sini jangan liar. Kan kata-kata seakan-akan ini kan nanti menggambarkan akhirnya adalah patung, nggak gitu. Atau kayak saya waktu masih kecil gitu ya, menggambarkan seakan-akan melihat Allah, jadi kayak Allah itu gede banget, saya gambarin sendiri kan gitu, itu salah. Mungkin anak kecil juga digambarkan gitu, karena selama ini nggak dikenalkan tentang Asmaul Husna. Misalnya kalau ingin mengenal Allah itu dari sisi zat, kata Imam Ghazali, baca surah Al-Ikhlas, baca ayatul kursi kalau ingin mengenal Allah. Sehingga persepsi kita mengenal Allah itu benar. Begitu juga tentang surga misalnya. Itu nggak bisa dijangkau dengan indrawi kita. Hanya bisa dijangkau dengan keyakinan kita. Yang telah dicahayakan oleh cahaya Al-Quran. Lalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran ini. Sehingga connect ya hatinya dengan informasi-informasi Al-Quran. Misalnya gini ya, orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Quran siang dan malam. Kadang-kadang sedih, ya. Para nabi kadang sedih, para wali juga kadang sedih. Tapi nggak lama-lama sedihnya. Nabi Musa pernah takut? Nggak pernah. Walaupun dia dikuatkan oleh Allah bisa menggulingkan Musa, menggulingkan Firaun, pernah takutnya? Takut, kabur kan Nabi Musa? Ya, takut kenapa? Karena akan dibunuh oleh Firaun. Tapi nggak lama-lama sedihnya. Kenapa? Karena membaca Alkitab, yakin kepada Zat yang Maha menurunkannya itu, dan itu pasti akan didapati di dalam hidupnya. Nggak lama sedih-sedihnya, nggak lama takutnya, nggak lama dukanya, cepat gembiranya. Dan yang penting adalah gembiranya itu bukan gembira di wilayah yang salah atau gembira yang semu. Misalnya hari ini dapat uang berapa, 7 koper 3 tas misalnya. Mungkin bahagia mau dapat, pas mau diambil OTT, kan kacau. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan semu itu. Gara-gara nggak pakai Quran. Kalau kita hanya mengandalkan indrawi ini, sahabat, kita kayak binatang. Semangat dan lemahnya hewan itu sangat menggantungkan indranya. Dulu waktu SD, saya belajar buku bahasa Indonesia dulu, masih ingat sampai sekarang karena dikasih gambar. Jadi si kusir kuda ini melihat kudanya males, dipecut juga nggak mau jalan. Oh, rupanya lapar kudanya. Akhirnya digantunglah ya makanan kuda itu
pakai kayu di depan matanya si kuda. Kudanya ngejar terus. Semangatlah si kuda ini karena mengejar makanan yang digantung oleh si kusir ini. Padahal nggak akan pernah bisa dimakan. Lari terus. Nah, begitulah manusia yang mengejar dunia itu. Seperti itu. Ya. Orang yang mengejar dunia itu, kalau gambaran Al-Quran, ya orang yang mengejar fata morgana sebetulnya. Mengejar yang hampa. Sehingga kebahagiaannya pun pasti mewariskan kesedihan. Lihat saja para pezinah itu. Lihat para pezinah. Atau tanya sama penghibur-penghibur itu. Ya, yang kalau sedang bergoyang dengan semua lagunya, dan manusia tersihir seakan-akan gembira bergoyang bersama dia. Coba setelah itu orang-orang bersedih semua. Dan warisan luka sedih di dalam hatinya sangat menyayat. Semakin itu dia ikuti jalan hidupnya, semakin sedih. Begitu pula orang-orang yang berbahagia dengan kejahatannya. Kejahatan korupsi misalnya. Ya. Kejahatan apalagi menipu. Kejahatan misalnya merugikan orang lain. Itu ketika dia berbahagia dengan itu, nggak lama akan mewariskan kesedihan lagi. Nah, sahabat-sahabat tercinta dimanapun berada, memang dibutuhkan kekuatan yang satu lagi paling tidak kalau ingin mendapatkan busyra itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihatnya dan memang tidak akan pernah bisa melihat secara zat, tapi kamu bisa melihat secara sifat. Makhluk Allah yang diciptakan ini semua akan menjadi busyra. Ini akan menjadi busyra bagi orang yang muhsin itu. Saya dikelilingi jangkrik di sini, Ustaz Deden, di pesantren teman saya ini. Banyak suara-suara. Saya di sana bukit, di sini pohon pinus, ya, pohon macam-macam ini. Udah lama nggak merasakan alam kayak begini. Nah, alam yang begini bagi saya, kalau kita hanya menikmatinya secara fisik, paling basyir. Udah bagus lah ya, gembira. Tapi kalau dilihat dengan kacamata ihsan, kita dapat busyra di sini. Apa itu busyranya? Bagaimana ya Allah menciptakan suasana sejuk seperti ini? Manusia tidak ikut campur mengatur suhu di sini. Ya, hewan-hewan malam hari dengan suaranya yang mengiringi. Serasa sedang mendengarkan tasbih. Tasbih hewan-hewan serangga-serangga yang sedang memuji Tuhannya dengan caranya. Dan mereka adalah makhluk Allah seperti kita semua. Ini semakin kita bicarakan biasanya semakin romantis untuk mendapatkan busyra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kira-kira. Makanya nggak bisa menangkap busyra itu dengan indera manusiawi ini. Kecuali dengan hati yang dipenuhi keyakinan kepada Allah. Bahwa Allah itu ada, Allah melihat kita, dan kita minta kepada Allah agar bisa melihat nikmatnya yang tak bisa kita hitung itu. Sehingga hati dipenuhi dengan kebahagiaan. Allahu Akbar.